Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi tentang konsep dasar kurikulum, mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu, Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Perkenalkan, saya Amelia Dwi Saputri, NPM 5021029 dari kelas 4E. Sebelum memasuki materi, apa sih yang dimaksud kurikulum? Jadi, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam satu periode jenjang pendidikan. Selanjutnya, telaah kurikulum merupakan sebuah pengkajian perangkat dari mata pelajaran dan juga program pendidikan yang diberikan oleh lembaga penyelenggaraan pendidikan yang isinya mengenai rancangan pelajaran yang akan diberikan oleh pendidik kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang materi prinsip-prinsip kurikulum. Pertama adalah prinsip relevansi, bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para siswa mempelajari iptek yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Prinsip kedua yaitu fleksibel. Kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam mengimplementasikannya, dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Prinsip ketiga yaitu kontinuitas, yang bermakna bahwa berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkatan pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh, baik dari guru maupun pelajar. Selanjutnya, prinsip efisiensi. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, artinya dapat dan mudah untuk diterapkan di lapangan. Kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktik pendidikan sesuai situasi dan kondisi tertentu di mana kurikulum itu akan diterapkan. Kelima, prinsip efektivitas. Efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini, ada dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi kurikulum. Bagi pendidik, kurikulum berfungsi sebagai pertama, pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisasikan pengalaman belajar para anak didik. Kedua, pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan. Bagi kepala sekolah, sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam menciptakan situasi untuk menunjang situasi belajar ke arah yang lebih baik. Kedua, sebagai seorang administrator, menjadikan kurikulum sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum pada masa mendatang. Ketiga, sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi atau kemajuan belajar mengajar. Bagi siswa, diharapkan mereka mendapat sejumlah pengalaman baru, kedua sebagai alat dalam mencapai tujuan belajar, dan ketiga sebagai acuan belajar. Bagi orang tua, pertama, sebagai gambaran bagaimana anaknya belajar dan apa saja yang didapatkan anaknya selama di sekolah. Kedua, agar orang tua dapat terlibat dan berpartisipasi membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya. Materi selanjutnya yaitu dasar-dasar kurikulum yang terdiri atas dasar religius, dasar falsafah, dasar psikologis, dasar sosiologis, dan dasar organisatoris. Materi selanjutnya yaitu tujuan kurikulum. Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, memiliki kecakapan, kreatif, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab. Yang terakhir adalah relevansi kurikulum dengan standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar yang diacu dalam pengembangan kurikulum adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.